Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil niyati fi halit ta'allum. Faslun fil niyat, bab niat fi halit ta'allum. Jika kita mau belajar. Tsumma la budda. Kemudian tidak boleh tidak minan niyati daripada niat di zaman ta'alumil ilmi, di waktu ketika kita mempelajari ilmu. Tidak niat, bermulanya niat yal usul, itu adalah asal fi jami'il ahwal, dalam perbuatan-perbuatan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Hadisun sahih, ini adalah hadis sahih. Qa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin amalin, berapa banyak perbuatan kata sawaro yang berbentuk disurati dengan bentuk amalin dunia, amal dunia, wayasiru, dan berubah bihusnin niat, sebab bagusnya niat, min a'malil akhirat, dari amal akhirat. Wa kam min amalin, dan berapa banyak amal kata sawaro yang berbentuk disurati dengan bentuk amalil akhirat, amal akhirat. Tsumma yasiru, kemudian berubah min a'malil dunya, dari amal dunia, bisu'in niyah, sebab bagusnya niat. Wa yambagi, dan sepantaslah an yanwil muta'allimi, yang dibermaksudkan oleh pelajar, bitolibil ilmi, dengan mempelajari ilmu, ridho Allah, mencari ridho Allah, wadarul akhirat, dan negeri akhirat, wa ijaratu, dan menghilangkan al-jahlu, kebodohan, an-nafsihi, dari diri seorang, wa ansairi, dan menghilangkan dari semua al-jahil, kebodohan, wa ihya'id-din, dan menghidupkan agama, wa ibqa'il Islam, dan mengabadikan Islam. Wa inna baqa'il Islam, maka sungguhnya keabadian Islam itu bil ilmi, dengan ilmu. Wala yasih, dan tidak sah al-juhud wa taqwa, juhud dan taqwa, ma'al jahil, serta kebodohan. Wa insyadana Syekh al-Imam al-Azhar Burhanuddin, dan telah dinasihatkan oleh Syekh Imam Burhanuddin Shahibul Hidayah, mengarang kitab Hidayah, sya'al baru asadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasihun wa fitnatun bil alamina ajibatun liman fasadun, bermula kerusakan, kabirun yang besar, alimun, oleh seorang alim belajar, mutahaktikun, hidupnya yang hancur, wa akbaru, dan lebih besar lagi, minhu, dari seorang alim tadi, jahilun, kebodohan, mutanasikun, yang beribadah, huma, bermula keduanya, fitnatun, yang lebih besar dari fitnah, fil alamina ajimah, di seluruh alam semesta. Liman, bagi seorang, bihima, yang keduanya, bidinihi, di dalam agamanya, kata masakun, yang berpegang teguh. Langsung aja penjelasannya. Jadi bab ini menjelaskan bagaimana niat kita mau belajar. Yang pertama, jadi ketika kita belajar perlu adanya niat. Bukan hanya belajar sebenarnya, semua pekerjaan memang perlu adanya niat. Yang kedua, karena bermulanya niat itu asal dalam sekalian perbuatan. Karena asal perbuatan itu untuk sahnya sesuatu perbuatan, atau untuk berpahalanya, atau berniatnya, atau bernilainya
suatu perbuatan, suatu pekerjaan kita semuanya harus ada niat. Karena sabda Nabi SAW, apa bunyinya? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Kalau dalam ilmu Syafi'i, bahwasannya amal itu diawali dengan niat. Jadi segala amal itu baik, segala amal itu sah kalau ada niatnya. Karena misalnya sholat sah kita niatnya benar, puasa kita sah kalau niatnya benar, belajar kita sah kalau niatnya benar, dan sebagainya. Dan semua amal itu akan berpahala kalau niatnya benar. Misalnya kita niat belajar benar, maka kita akan mendapatkan pahala. Karena lanjutan hadis ini, innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya balasan bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Jadi kalau niat kita baik, insya Allah semuanya baik juga. Ru'ya, ini hadis tambahan atau penguat. Telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, amin amalin. Jadi di sini bukan ditanya berapa banyak, tapi artinya banyak banget dari amal-amalan yang berbentuk amal dunia, kemudian berubah bentuk amalan itu dengan sebab bagusnya niat. Amal berubah bagusnya niat berubah menjadi amalan akhirat. Artinya gini, banyak banget amalan-amalan yang kelihatannya seperti amalan dunia. Nah, amal dunia itu kelihatannya gak ada pahalanya, kayak seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Itu amalan dunia kelihatannya. Kemudian amalan dunia itu berubah. Kemudian amalan dunia itu yang kelihatannya gak ada pahalanya berubah sebab bagusnya niat. Kayak makan tadi, karena kita mensyukuri nikmat Allah, kita niat menguatkan diri untuk beribadah atau untuk mencari ilmu dan sebagainya, untuk kuatin melaksanakan perintah Allah, kuat melaksanakan tugas-tugas ibadah Allah, segala macam, kuat belajar. Itu jadi amalan akhirat. Nah, yang kedua di sini kembalikan tadi. Jadi berapa banyak amalan dari amalan-amalan yang berbentuk niat, yang berbentuk amalan akhirat. Jadi banyak juga amalan yang kelihatannya amalan akhirat seperti sedekah, seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Kemudian amalan akhirat tadi berubah menjadi amal dunia dengan sebab bagusnya niat. Kayak misalkan dia pamer, sombong, walaupun kelihatannya amalan akhirat, tapi tidak bernilai di sisi Allah. Kemudian wayang bagi dan sepantaslah oleh seorang ta'alum tadi mencari ilmu. Jadi apa yang diniatkan atau mencari ridho, apa yang kita niatkan mencari ilmu itu untuk mencari ridho Allah. Yang pertama, orang yang mencari ilmu itu niatlah dengan belajar kita dengan yang pertama untuk mencari ridho Allah. Artinya dengan mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh Allah atau mengenal Allah atau mengenal hukum agama, kita mempraktikannya, akhirnya mendapatkan ridho Allah dan yang lagi akan mendapatkan negeri akhirat, mendapatkan surganya Allah. Dan sepantaslah bahwa oleh semua alim dengan cara ilmu tadi, apa yang niatkan untuk mencari negeri akhirat atau pahala akhirat, surganya Allah. Kemudian niatkan lagi untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya si mu'alim tadi. Kita orang bodoh, bahwasanya manusia lahir dalam keadaan bodoh. Gak ada siapapun yang lahir di dunia ini langsung pintar. Makanya Allah ingin kita niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Artinya kita niat belajar yang pertama untuk mencerdaskan diri. Kemudian begitu kita memiliki ilmu, kita kan bisa mencerdaskan
orang lain atau ikut membantu orang lain, memahami dalam hal-hal yang tidak dipahami, yang mengajarkan orang lain atau mengajarkan orang lain apa yang kita bisa. Dan yang pula akan menghidupkan agama, karena agama bisa hidup dengan ilmu. Walaupun kita semua pemeluk satu agama, walaupun kita semua pemeluk agama bodoh, maka agama tersebut gak bakal hidup. Dan yang pula akan mengabadikan Islam, supaya Islam ini akan abadi kalau pemeluknya semuanya pintar-pintar atau paham-paham kitab-kitabnya. Karena beliau menjelaskan di syair tadi, karena sesungguhnya keabadian Islam itu dengan ilmu. Tanpa ilmu, Islam itu gak ada apa-apanya. Kita gak akan ibadah beragama kalau kita gak paham apa-apa nilai pelajaran dari agama itu sendiri, dan tidak sah oleh juhud dan takwa bersama jahil. Misalnya kita sangat juhud, kita sangat takwa, tapi kita tanpa ilmu, itu takwa kita bukan takwa, karena takwa kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, bagaimana kita bertakwa kalau kita nggak tahu larangan? Kemudian terakhir dari nasyid Syekh Al-Imamul Ajal Ustaz Burhanuddin Shahibul Hidayah, ini nasyid tentang pentingnya ilmu atau menghilangkan kebodohan. Dan telah bernasyid membacakan syair kita oleh Syekh Iman Al-Ajal Ustaz Burhanuddin. Jadi Burhanuddin itu gurunya Syekh dan Muji, pengarang kitab Talim Talim. Apa sih syairnya beliau tadi? Jadi dia seorang alim tapi berperilaku bodoh, melakukan segala hal-hal yang dilarang oleh agama, dan dia tidak peduli ketika aibnya tersebar jadi orang yang jelek atau merusak nama baik dirinya, dia nggak peduli. Jadi kerusakan yang besar ketika ada seorang alim yang melakukan kejahatan atau kemungkaran atau melanggar Allah. Kenapa? Karena orang alim ini biasanya dia cerdas, dia ada pengikutnya, jadi pengikutnya akan mendengarkan segala ucapannya yang baik maupun buruk. Kalau dia sendiri rusak, maka dia akan menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Dan bermula yang lebih besar darinya, si alim tadi lebih besar kerusakannya. Seorang bodoh yang beribadah ini lebih parah lagi. Kalau orang alim itu rusaknya kan lebih besar lagi kerusakannya. Orang jahil yang beribadah kayak orang nggak tahu apa-apa ibadah. Jadi kelihatannya kayak orang yang soleh. Kenapa sih kerusakan dia lebih besar daripada si alim tadi? Karena si alim itu minimal akidahnya dia bagus, akidahnya dia kuat, jadi dia akidahnya bakal selamat. Tapi kalau orang yang jahil ini bisa-bisa rusaknya dari akidah, kebanyakan kepada keyakinan kepada Tuhannya, tapi salah, semuanya tidak diterima oleh Allah. Jadi hikmah dari semua ini, kita harus niat belajar mencari ilmu untuk, jadi segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Segala amalan kewajiban apapun itu harus diawali dengan niat. Nah, kita diperintahkan bahwasannya kita harus niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan, untuk mencari ridho Allah, untuk menjauhi kebodohan dari orang lain. Kemudian ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita disuruh untuk mengamalkannya. Syukron, ya ada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.